Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan melihat bagaimana sih cara mengisi SPT PPh masa 21. Nah, ini adalah formulir 1721 yang kita gunakan untuk melaporkan pajak 21 kita. Pajak PPh 21 ini adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan. Nah, ini adalah bentuk formulir 1721 induk. Jadi ini induknya yang ada di depan. Ini formulir induk, kemudian ini lanjutan formulir induk yang kedua. Kemudian ini adalah formulir 17211. Nah, formulir 17211 ini kita gunakan untuk mendaftar siapa saja sih pegawai tetap atau penerima pensiun, JHT, THT, anggota TNS Polri dan sebagainya. Kalian bisa baca di sini. Yang pasti ini untuk pegawai tetap yang pajaknya terpotong. Artinya dia penerima penghasilan ini penghasilannya di atas PTKP. Nah, untuk formulir 1721 ini kita mengisinya mulai dari Januari sampai Desember. Ini ada di satu masa pajak. Ketika nanti di Desember kita akan mengisi dua, di satu masa pajak dan 1 tahun pajak. Jadi pada masa Januari sampai November kita akan mengisi hanya 1 masa pajak. Ketika Desember kita mengisi 1 masa pajak dan 1 tahun pajak. Cara pengisiannya kita hanya tinggal masukkan NPWP, nama. Nah, untuk nomor dan tanggal bukti pemotongan ini nanti diisi ketika Desember ketika kita mengisi yang formulir 1 tahun pajak. Untuk kode objek pajak, kalian bisa lihat di formulir induk. Di sini ada kode objek pajak. Kalian tinggal isikan. Untuk pegawai tetap berarti 21101. Kalian isikan di sini. Kemudian jumlah penghasilan bruto kalian masukkan dan masukkan PPh yang dipotong. Untuk masa perolehan berarti kalian masukkan misalnya untuk masa Januari berarti 01, tahunnya misalnya 2020 berarti 0120. Kemudian untuk kode negara domisili ini khusus untuk pegawai luar negeri. Tinggal kalian masukkan di bawah sini. Berapa hasilnya? Nah, ini yang bagian B adalah untuk pegawai tetap yang tidak melebihi PTKP, jadi dia tidak terpotong pajak. Nah, dan untuk kalian ketahui, ini hanya untuk 20 orang. Ketika kalian punya karyawan yang penghasilannya di atas PTKP melebihi 20, maka kalian tidak bisa lagi menggunakan formulir hard copy seperti ini. Kalian harus menggunakan ISPT. ISPT PPh 21 tentunya. Nah, ini adalah formulir yang kedua. Ini ada formulir 17212. Nah, ini adalah daftar bukti potong untuk penghasilan PPh 21 yang tidak final. Apa saja yang tidak final bisa kalian lihat di sini. Dia mulai dari tenaga kerja lepas, bukan pegawai, kemudian anggota dewan komisaris yang menerima yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap, kemudian mantan pegawai, bla bla bla. Kalian bisa baca sampai ke nomor 10. Nah, mulai dari 2 sampai 10, ketika kalian memotong pajak untuk karyawan yang termasuk nomor 2 dan 10 ini, kalian memasukkannya ke sini 17212 untuk yang tidak final. Cara pengisiannya masih sama, tapi kalau untuk bukti potong di sini harus diisi ya, karena untuk yang tidak final setiap bulan kalian akan mengeluarkan bukti potong. Nah, kemudian ini untuk yang 17213 yaitu untuk yang final. Nah, untuk yang final sama pengisiannya. Untuk yang final ini apa saja sih PPh 21 yang terpotong final? Ini ada di bagian C di induk yang kedua. Nah, ini dia PPh 21 yang terpotong final. Jadi ketika perusahaan kalian mengeluarkan penghasilan untuk penerima pesangon, kemudian penerima THT yang dibayarkan sekaligus, dan bisa kalian baca ini 1-4. Ketika perusahaan kalian mengeluarkan uang untuk membayar gaji karyawan 1-4, maka dia terpotong pajak PPh 21 final dan harus diisikan di sini. Ini daftarnya, namanya saja, siapa saja. Misalnya A, B, C, bla bla bla. Kemudian kalian tambahkan sampai ke bawah berapa jumlah penghasilan bruto dan PPh yang dipotong. Next, yang selanjutnya ini adalah 17214. 17214 ini adalah
daftar SSP atau pemindah bukuan. Nah, SSP ini apa? SSP ini adalah surat setoran pajak yang kita gunakan untuk menyetor pajak. Jadi sebelum kita melaporkan ini, SPT ini kita harus membayarnya terlebih dahulu. Untuk pembayaran SPT PPh 21 ini paling lambat adalah tanggal 10 atau 10 hari setelah berakhirnya masa pajak. Dan untuk pemindah bukuan ini adalah ketika ada pajak yang salah atau ada kelebihan bayar pajak, bisa dipindah bukukan di pajak yang selanjutnya. Nah, bisa kalian masukkan di sini. Kalau biasanya sih ada kesalahan gitu, ada kesalahan penyetoran, bisa kalian pindah bukukan. Nah, ini dia daftar bukti potong. Daftar bukti potong ini diisi ketika kalian mengisi, kalau untuk daftar bukti potong PPh tidak final atau 17216, ini kalian isi ketika kalian mengisi SPT 17212. Nah, jadi dia sinkron antara 17212 ketika kalian mengisi 10 orang di sini, berarti kalian akan mengeluarkan 10 bukti potong ini. Nanti bukti potong ini akan kalian berikan kepada si penerima penghasilan atau yang dipotong pajak. Misalnya, Andri adalah komisaris yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap menerima penghasilan. Dia akan masuk di sini. Kalian masukkan NPWP-nya 01 bla 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 dengan nama Andri, nomor bukti potong 1, misalnya 1, 3, kemudian bulan, tahun, kemudian nomor urutnya. Misalnya bulannya ini bulan 06, 20, kemudian 01. Kalian masukkan ke sini, masukkan tanggal kalian memotong, kemudian kode objek pajak. Kalian bisa lihat di induk seperti tadi. Ini untuk Dewan Komisaris yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap berarti 21.101, masukkan 21.101. Kemudian misal jumlah penghasilannya 10 juta. 10 juta, kemudian PPh yang dipotong misalnya 500.000. Nah, berarti di sini kalian akan masukkan sama. Kode objek pajak, jumlah bruto yang dipotong 10 juta, DPP berarti sama ya, 10 juta. Ketika dia tidak punya NPWP berarti kita silang, ketika tidak kita biarkan saja. Tarifnya 5%, kemudian PPh dipotong 500.000. Nah, ini adalah identitas si penerima. Berarti nama Andri, alamat masukkan, wajib pajak luar negeri jika tidak usah dicentang. Nah, ini adalah identitas pemotor kita. Kemudian yang selanjutnya masih sama, tapi ini untuk yang final. 1721 7. Jadi ketika kalian mengisi 17213, maka kalian juga harus mengisi 17217. Cara pengisian SPT ini kita mulai dari 17213 dulu. Kita isi 17213, kemudian 17212, 17211, baru masuk ke induknya. Ketika kalian sudah mengisi induk, baru kalian isi yang 17214 yang tadi untuk SSP, kemudian kalian masukkan bukti potong, kemudian selesailah pengisian SPT PPh 21 ini. Bisa kita laporkan ke kantor pajak di mana kita terdaftar. Nah, untuk kapan sih terakhir pelaporan SPT PPh 21? Ini adalah 20 hari setelah berakhirnya masa pajak. Jadi misalnya ini adalah masa pajak Juni, berarti paling lambat adalah tanggal 20 Juli 2020. Nah, sampai sini cara pengisian SPT. Jika ada yang kurang atau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh kalian tanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.